Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nanda. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Tolong. Oke, jika ada sampah atau hal yang mengganggu dalam pembelajaran, silakan disingkirkan dulu. Iya, Bu. Kita tolong, Bu. Ini meja ini kenapa nih? Kok bisa sibuk terjepit, Bu? Kalau nggak dikedepanin aja ya, biar kelihatan rapi. Iya, iya, Bu. Ya, sini. Set. Berhenti kok duduknya gitu, lurusin ya mejanya. Nggak tahu, nggak tahu. Dan sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum pada siang hari ini, maka kita berdoa bersama dan berpercaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan buku yang bersangkutan dengan pembelajaran kita dikeluarkan terlebih dahulu, Nak. Ya, Bu. Anda semua masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nada masih ingat? Macam-macam jurnal, Bu. Ya, apa saja macam-macam jurnal atau enggak? Silakan. Umum. Ya, Jurnal khusus. Ya. Jurnal khusus, jurnal terbalik, jurnal penutup. ya, macam-macam jurnal akun dalam transaksi akuntansi ada 5. Yang pertama jurnal umum, yang kedua Jurnal jurnal khusus, khusus. yang ketiga jurnal pembalik, yang keempat jurnal penutup, dan yang kelima jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Udah paham semua dengan materi kita minggu lalu? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu masuk ke materi yang baru ya. Ya, Bu. Yaitu tentang akuntansi perbankan. Di sini Anda semua sudah pernah kan mendengar apa itu akuntansi? Siapa tahu pengertian akuntansi? Ya, silakan Sofi. Akuntansi adalah proses pencatatan penyisaran transaksi-transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Ya, akuntansi ini segala pencatatan transaksi keuangan yang berhubungan dengan bank. Dan selanjutnya apa itu bank? Tempat penyimpanan uang, dana dan lain sebagainya. Ya, Lembaga keuangan. bank ini badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalian pasti tahu kan apa saja bank-bank yang ada di Indonesia ini? Tahu, Bu. BNI, BRI, Ya, Mandiri. ya. BCA. Banyak kan bank yang kalian tahu. Selanjutnya, apa sih itu akuntansi perbankan? Kegiatan, Bu. Bu, ya, silakan. Kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Ya, akuntansi perbankan ini kegiatan dari mencatat. Bisa kita lihat dulu slide-nya di sini. Akuntansi perbankan kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Maksudnya di sini kegiatan dari mencatat, menganalisis, serta laporan keuangan dari kegiatan transaksi yang terjadi. Secara umumnya proses transaksi keuangan tersebut akan berbeda dengan proses transaksi perusahaan dengan perbankan ini. Oh iya, Ibu lupa, yang hadir berapa orang? Hadir semua kecuali Isla. Isla kemana? Dio, Bunga, Krisya, Afil, Mila, ke izin Yang lain ini kemana? ke panti, Bu. Oh, ke panti. Acara OSIS. Ada yang Ada yang ya acara Oke. OSIS.
Bisa dipahami dengan maksud dari akuntansi perbankan? Bisa Bisa, Bu. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar akuntansi perbankan. Prinsip dasar akuntansi perbankan ini ada dua. Yang pertama, pencatatan biaya berbasis akrual. Yang kedua, pencatatan pendapatan berbasis cash. Ada yang tahu maksud dari dua prinsip dasar akuntansi perbankan ini? Pencatatan Ya, silakan, Rana. Pencatatan biaya berbasis akrual merupakan sistem akuntansi perbankan yang diterapkan pada pengelolaan biaya dana. Ya, maksudnya Rada yang pencatatan apa yang Rada baca tadi? Akrual, Bu. Akrual. Ya, maksudnya yang akrual itu pencatatan pendapatan dengan menggunakan sistem perbankan yang diterapkan pengelolaan biaya. Pencatatannya dilakukan saat terjadi transaksi walaupun kasnya belum dicatat. Maksudnya pencatatan biaya ini juga merupakan sistem akuntansi perbankan yang dimana pelayanan perbankannya juga untuk pengelolaan biaya dana. Jumlah nominalnya tentu oleh masa waktu dan ukuran suku bunganya. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan berbasis cash. Maksudnya cash di sini kita menerimanya secara tunai. Bisa dibacakan, Ayu? Pencatatan pendapatan berbasis cash, pola pencatatan yang harus serasi untuk suku bunga yang diberikan dengan masa angsuran. Artinya semakin lama waktu kredit, suku bunga juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Ya, maksudnya di sini kita tidak akan bisa menuliskan pendapatannya jika belum kita menerimanya secara tunai. Jadi demikian juga komisinya. Jika pendapatan ini belum masuk, maka itu belum bisa dikatakan sebagai pendapatan. Itu masih dikatakan sebagai tagihan. Bisa dipahami? bisa, Bu. Selanjutnya kita masuk ke manfaat akuntansi perbankan. Manfaat akuntansi perbankan ini ada 6. Bisa dibaca bersama-sama? 1. Menyajikan informasi keuangan. 2. Sebagai data untuk membuat keputusan. 3. Sebagai alat pengendalian keuangan. 4. Mempermudah proses evaluasi moneter. 5. Menyediakan titik tumpu keuangan. 6. Mencegah bank dari pailit. Ada yang tahu maksud dari keenam manfaat akuntansi perbankan ini? Bu, Silvi, mana yang tahu? yang 1, 2, dan 3, Bu. Ya, yang pertama. Yang pertama, akuntansi perbankan itu maksudnya menyajikan informasi keuangan, di mana di situ tuh informasi keuangan disajikan. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Setelah informasi tersebut disajikan, maka akan nampak beberapa data-data keuangannya, dan di situ akan diambil untuk membuat keputusan sebuah dalam akuntansi perbankan ini. Dan yang ketiga itu sebagai alat pengendali keuangan, di mana kan informasi sudah tersaji, sehingga yang informasi yang tersaji tersebut dikendalikan kemana uang tersebut akan diarahkan, Bu. Ya, benar. Beri hapus untuk Silvi dulu. Yang lain masih ada yang paham? Anita, silakan. Yang mempermudah proses evaluasi moneter, Bu. Ya. Yaitu aktivitas akuntansi perbankan, satu aktivitas yang bisa dijadikan tolak ukur kebijakan moneter di tingkat nasional, karena dari laporan yang dibuat akan muncul kebijakan-kebijakan terkait. Kalau misalnya untuk menyediakan titik tumpu keuangan, yaitu jika masih belum baik dilakukan penghitungan ulang, jadi kita menyediakan titik tumpu alokasi keuangan tersebut supaya resikonya karena resikonya cukup besar jika tidak dilakukan penghitungan ulang. Jadi alokasi keuangan dialihkan pada sesuatu yang sangat keliru, mencegah bank dari pailit, yaitu
kondisi keuangan sudah diketahui di awal sehingga langkah kebijakan bisa diambil dengan cepat sebelum kolaps. Ya, bisa kita lihat di sini menyajikan informasi keuangan. Bisa dibaca bersama-sama? Bisa, Bu. Menyajikan informasi keuangan yaitu dengan adanya pencatatan apalagi tertutupi sama itu. Maaf ya Nanda. Ya, Bu. Apalagi analisis tentu ada data yang bisa dilaporkan. Data-data keuangan inilah biasanya digunakan sebagai informasi perbankan. Informasi perbankan sendiri memang harus selalu ada. Yang Iya. kedua, Nanti ya Ayu. ya Bu. Maksudnya di sini, kenapa kita harus menyajikan informasi keuangan? Karena dengan kita menyajikan informasi keuangan, kita akan mengetahui data-data keuangan tersebut dan bisa kita laporkan ke atas agar pencatatan data itu benar dengan transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke sebagai data untuk membuat keputusan. Ayu bisa dibacakan nomor 2? Sebagai data untuk membuat keputusan. Sebagai data untuk membuat keputusan yaitu akuntansi perbankan yang dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan dan kebijakan. Dan dari data itulah kondisi dana dan pendapatan bank bisa terbaca dengan jelas dan detail. Ya, maksudnya di sini sebagai data untuk membuat keputusan itu, akuntansi perbankan itu dijalankan oleh bank dan untuk mendapatkan data sebagai sarana untuk membuat keputusan dan kebijakan. Dari data itulah kondisi pendapatan dan kondisi dari pendapatan ini akan bisa terbaca secara detail. Bisa dipahami? Nanti selanjutnya kita masuk ke sebagai alat pengendalian. Bisa dibacakan nanti? Sabu. Sebagai alat pengendalian keuangan yaitu jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu akan kelihatan seberapa kuat finansial yang dimiliki bank. Jika ternyata finansial memburuk, tentu ada tindakan pengendalian keuangan agar pemburukan tidak terlalu lama. Paling tidak untuk mencegah bank mengalami likuiditas atau failit atau bangkrut. Ya, maksudnya di sini jika ada pencatatan transaksi keuangan kelihatan finansial, maka finansial tersebut akan membaik. Jika ada finansial yang memburuk, maka tindakan pengendalian keuangannya akan juga memburuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya yang keempat, silakan dibacakan Nada. Yang keempat yaitu mempermudah proses evaluasi moneter. Mempermudah proses evaluasi moneter yaitu dengan adanya proses evaluasi moneter akan lebih mudah karena di sana juga ada analisis tersebut. Proses evaluasi moneter sangat penting untuk dilakukan, apalagi bank adalah lembaga yang menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Ya, mempermudah proses evaluasi moneter ini. Proses evaluasi moneter ini akan lebih mudah karena di sana ada analisis moneter yang dilakukan oleh bank. Evaluasi moneter ini sangat penting karena di dalam bank ada lembaga yang menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter tersebut. Bisa dipahami? Sabu. Selanjutnya kita masuk ke menyediakan titik tunggu alokasi keuangan. Asro bisa bacakan? Nampak lah yang masuk Bu. Kenapa? Survei Bu. Yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Menyediakan titik tumpu alokasi keuangan yaitu dengan adanya akuntansi keuangan, tentunya segala transaksi dana dan biaya bank akan tercatat. Ya, maksudnya di sini dengan adanya akuntansi keuangan akan tentu segala transaksi dana dan biaya bank akan tercatat dengan baik. Maka kita harus menyediakan titik tumpu alokasi keuangan ini. Selanjutnya kita masuk ke mencegah bank dari failit. Silvi, bacakan yang keenam. Bu, Nita aja, Bu. Iya, Nita.
6. Mencegah bank dari pilot. Mencegah bank dari pilot yaitu kondisi keuangan sudah diketahui di awal sehingga langkah kebijakan bisa diambil dengan cepat sebelum kolaps. Karena hal itulah akuntansi keuangan perbankan perlu diterapkan. Ya, mencegah bank dari pilot ini maksudnya dari pilot ini agar tidak terjadi kebangkrutan dalam bank, supaya kalau terjadi kebangkrutan dalam bank maka bank tersebut tidak akan berjalan lagi. Makanya untuk mencegahnya itu kita harus menyampaikan kepada para debitur untuk melunasi hutang yang ada pada bank tersebut. Ranti dan Selvi bisa dimengerti? Bisa, Bu. Udah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Jika udah, Ibu akan memberikan kuis untuk Ananda. Soal pertama, ngapain lagi Sofia? Sudah. Soal pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu akuntansi perbankan? Ibu. Siapa yang duluan? Ibu. Iya, Bu. Sofia, Bu. Bukannya dari tadi ini, Ibu. Anissa, Bu. Ganti-gantian aja ya. Saya, Bu. Ya, Silvi dulu. Akuntansi perbankan itu merupakan kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank, Bu. Bisa diulangi? Belum kecil. Oke. Kegiatan pencatatan. Serius lah, Silvi. Kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank, Bu. Iya. Benar. Silakan dijemput di waktu ke depan. Dalam pencatatan soal yang kedua, sebutkan prinsip dasar akuntansi perbankan. Bu, Anita dulu. nanti apa? Ada dua, Bu. Ya. Pencatatan biaya berbasis aktual dan pencatatan pendapatan berbasis cash. Ya, yang pertama pencatatan pendapatan berbasis aktual. Yang kedua Pencatatan pendapatan berbasis cash. Ada itu. Cash. Ya, silakan dijemput di waktu ke depan. Mengalok. Belum lagi. Iya. Soal yang ketiga, apa saja manfaat akuntansi perbankan? Ibu. Ada, Bu. Boleh lagi. Sofia dari tadi, Bu. Ada, ya. Bu. Yang ketiga ada manfaat akuntansi perbankan. Yang pertama itu menyajikan informasi keuangan Ya. sebagai data untuk membuat keputusan, sebagai alat pengendalian keuangan, mempermudah proses evaluasi moneter, menyediakan titik tumbuh keuangan, dan yang terakhir mencegah bank dari pilot. Ya, benar. Benar, Bu. Ya, silakan nanti jemput ya. Oke, Silakan, kasih Bu. Suri. Ya, Bu. Bagi ya, Pi. Karena aku buka. Udah paham semua kan dengan materi yang Ibu Sudah, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya Ibu mau memberi tugas untuk anak. Ya, Ibu. Kirain Silakan apa? kerjakan di buku. Ada kan pinjam buku paket tadi? Ada, Bu. Halaman 45. Di situ ada soal latihan. Minggu depan kita kumpulkan ya. Iya, Bu. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Ya, silakan. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa itu pengertian akuntansi perbankan, yang mana artinya yaitu kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Juga tadi ada prinsip akuntansi perbankan yang mana ada dua, yaitu pencatatan biaya berbasis akrual dan pencatatan pendapatan berbasis cash. Juga tadi ada materi manfaat akuntansi perbankan,
yang mana terdiri dari menyajikan informasi keuangan sebagai data untuk membuat keputusan, sebagai alat pengendali keuangan, mempermudah proses evaluasi moneter, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan, dan yang terakhir mencegah bank dari pailit. Ya, benar. Ibu jelaskan kembali. Jumlah yang kita hari ini itu mana? Akuntansi perbankan itu kegiatan pencatatan, analisis, pelaporan keuangan yang terjadi saat transaksi keuangan pada sebuah bank. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip dasar akuntansi perbankan. Prinsip dasar akuntansi perbankan itu tadi ada dua. Yang pertama, pencatatan berbasis akrual. Pencatatan pendapatan berbasis akrual. Yang kedua, pencatatan biaya berbasis cash. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat akuntansi perbankan. Manfaat akuntansi perbankan itu tadi ada 6. Yang pertama apa ada? Yang pertama, menyajikan informasi keuangan Ya, yang kedua. sebagai data untuk membuat keputusan. Ya, nanti yang ketiga apa tadi? Yang pertama, menyajikan informasi keuangan. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Yang ketiga, Sebagai Sebagai alat pengendalian, ya untuk alat pengendalian. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. ya yang kelima coba Silvi apa? Yang ketiga, untuk pengendalian keuangan. Yang keempat, untuk proses evaluasi moneter. Yang kelima, mencegah dari pailit. Ya, itu yang selanjutnya menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Bisa dipahami Anda semua? Bisa, Bu. Masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Sepertinya jam kita juga sudah habis ya. Ibu akhiri. Ya. Silakan itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk bentuk pembelajaran, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit motivasi dari Ibu. Manjada wajada. Anda semua udah tahu kan apa itu? Siapa, Bu? Ya, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Mungkin hanya itu dari Ibu. Tugas apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak tahu wabarakatuh. aku enggak.